Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian maghrib Isya yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa mensyukuri seluruh keadaan dan situasi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Saya mohon maaf kalau dalam kajian siapa tahu saya sering batuk, ya, karena beberapa hari ini sebenarnya kurang sehat, Pak. Iya. Saya tidak tahu apakah ada kaitannya setelah pemilu atau ya bagaimana, tapi ya mudah-mudahan terus berproses daripada apa yang sedang berlangsung, dan kita senantiasa menjalankan rutinitas keseharian kita. Kita selalu ingat bahwa seorang muslim tidak pernah berputus asa, insya Allah. Dan saya ingatkan satu hadis Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Ajaban, ajaib atau menakjubkan urusannya orang beriman itu, kata Nabi. In asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, menyenangkan, maka dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan, ya, mungkin bahasa kasarnya musibah, masih lanjutan hadis itu Nabi mengatakan ia bersabar. Nah, itulah kata Nabi, ajaibnya, menakjubkannya orang beriman itu, sebab setiap kejadian selalu ada pensikapan yang tepat. Kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Kalau mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan, dia bersabar. Kemudian Nabi melanjutkan, wala yakunu dzalika lil mu'min. Dan sifat yang seperti itu ternyata tidak dimiliki terkecuali orang-orang yang beriman. Jadi syukur, sabar itu adalah dua sifat yang tidak dimiliki oleh siapapun terkecuali orang-orang yang beriman. Masih panjang lanjutannya hadis itu. Wala taqul law anni fa'altu kada wa kada lakana kada. Jadi bagaimana agama ini terus memberikan sentuhan-sentuhan untuk membuat hati kita ini selalu merasa enjoy menghadapi situasi dan keadaan.
Apa kata Nabi? Wala taqul law anni fa'altu kada lakana kada. Jangan pernah berandai-andai dengan masa lalu itu. Andaikan dulu saya begini dan begini. Nah, itu artinya ada perasaan, ada sikap seakan-akan menyesali masa lalunya. Yang terpenting kita sudah berikhtiar. Maka Nabi mengatakan jangan memunculkan sedikit pun lubang sebesar jarum, kira-kira istilah kita, yang mau memasukkan setan di situ untuk kita berandai-andai. Jangan mengatakan andaikan dulu saya begini dan begini, ku bilang memang, jangan. Itu kata Nabi. Wala taqul law anni fa'altu kada lakana kada. Andaikan dulu teorinya begini-begini, mungkin akan jadinya begini. Jadi sesuatu yang telah berlalu itu, walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Akan tetapi apa yang telah berlalu itu, ini tidak berarti bahwa ketika kita mengucapkan itu tidak ada proses. Akan tetapi bagaimana ucapan kita, katakanlah itulah takdir dan ketetapan Allah, dan apa yang Allah inginkan itulah yang terjadi. Karena kita yakin dan percaya tidak ada sesuatu yang terjadi di atas permukaan bumi ini, jamaah sekalian, terkecuali harus atas izin, iradah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saja ada di antara kita juga yang ikut dalam pertarungan baru-baru yang lalu ini. Ya. Saya saja yang tidak ikut, bagaimana merasa sedih kalau ada teman yang tahu tidak lolos. Jangan pernah mengatakan andaikan begini, jangan menyesali, ya. Karena pasti yang terbaik kalau kita orang beriman itu, pasti itulah yang Allah pilihkan. Nah, itu sifat dan sikap yang diajarkan oleh agama kita dalam kehidupan kita ini. Dan ini jamaah sekalian, tentu maksudnya adalah segala urusan kita. Baik jamaah sekalian, pada pertemuan yang lalu saya sudah mulai sedikit menyinggung tentang 3 hal yang Allah pilihkan untuk umat ini. Yang pertama, Allah pilihkan bagi kita amalan yang terbaik. Yang kedua, Allah pilihkan bagi kita tempat yang terbaik. Yang ketiga, Allah pilihkan bagi kita zaman dan waktu yang terbaik. Maka yang kita akan bahas pada malam ini jemaah sekalian adalah yang berkaitan dengan diantara amalan yang Allah padukan dengan waktu yang terbaik, yaitu bertemunya amalan yang terbaik dengan bulan yang terbaik, yaitu bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi bulan itu
digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan Ramadan. Kenapa Ramadan itu dikatakan sebagai Ramadan, Syahrul Ramadan, yang sudah menjadi salah satu di antara nama bulan seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, di antaranya adalah Ramadan. Sebagian ulama mengatakan dikatakan Ramadan karena disyariatkannya puasa pertama kali itu di Madinah pada tahun kedua Hijriah. Jadi 2 tahun setelah hijrahnya Nabi baru disyariatkan puasa Ramadan. Jadi tahun pertama kaum muslimin ketika sampai di Madinah, itu masih santai, belum puasa karena belum turun syariatnya. Nanti pada tahun kedua mereka berada di kota Madinah, barulah turun syariat puasa itu, kutiba alaikumusiyam, dan itu bertepatan dengan puncaknya panas terik matahari, musim panas. Maka situasi yang panas itu namanya syiddatur ramda, namanya syiddatur ramda, artinya musim yang sangat panas, musim yang sangat panas. Maka karena waktu itu bertepatan turunnya syariat ibadah puasa, maka dinamailah bulan itu dengan bulan yang sangat terik mataharinya. Nah, sangat terik mataharinya itu menjadi bahasa Ramadan. Itu menunjukkan jamaah sekalian bahwasanya memang ibadah itu secara umum tidak akan mungkin lepas dari aspek unsur kesulitan. Setiap ibadah yang kita lakukan akan selalu ada unsur kesulitannya. Baik kesulitan itu sederhana ataupun pertengahan atau klimaksnya kesulitan itu. Sama dengan ibadah puasa. Mungkin di negeri kita ini juga, walaupun tidak terkenal musim panas seperti di Timur Tengah, Mekah dan Madinah dan sekitarnya, akan tetapi kita juga berfluktuasi sesuai dengan kebiasaan kita dan musim kita di negeri ini. Ya, kalau lagi pas musim dingin tiba Ramadan, artinya tingkat kesulitan itu tidak terlalu tinggi. Ya. Tapi ada saatnya, Masya Allah, ya, kita akan merasakan bagaimana sulitnya untuk menyelesaikan satu itu. Maka itulah namanya Ramadan. Itulah namanya Ramadan. Dan tingkat kesulitan itu bukan sebuah hal yang Allah sengaja paketkan. Bukan itu tujuannya. Akan tetapi itu cuma merupakan konsekuensi. Karena Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu mau sekali kemudahan bagi kalian dan tidak mau kesusahan. Itu banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menginginkan kesulitan kalian di dalam beragama. Iya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mau memberikan pembebanan kepada hambanya itu terkecuali yang dia mampu. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan akan hal itu, termasuk sabda Nabi, inna dina yusrun.
Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Salah satu di antara contoh bukti bagaimana agama ini mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah membeberkan bagaimana prosesnya salat 5 waktu umpamanya. Yang ternyata asal usulnya salat fardu 5 waktu itu adalah 50 kali sehari semalam. Dan itu riwayatnya sahih, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Awalnya itu 50 kali, Pak. Dan sengaja itu disebutkan sejarahnya biar kita mensyukuri nikmat Allah. Bahwa kira-kira bagaimana keadaan kita andaikan yang jadi itu 50 kali, Pak. Sehari semalam. Ternyata dalam prosesnya itu didiskon 5 tinggal 45. Didiskon lagi 5 tinggal 40. Begitu. Jadi 45 kali diskon itu. Diskon. Sampai terakhir tinggal 5. Dalam kisahnya itu Nabi disuruh lagi menghadap kepada Allah, tapi Nabi mengatakan, saya sudah malu. Sudah sangat banyak sekali diskonnya ini. Masa mau minta lagi keringanan? Maka sangat keterlaluan kalau ada umat Islam, Pak, hasil diskon sholat yang 50 menjadi 5, dia masih mau diskon. Coba bayangkan, Pak, keterlaluannya kalau ada umat Islam sholat yang 5 dia cuma mau 3 saja, atau 2 saja, atau Idul Fitri saja. Bisa dibayangkan itu, Pak, bagaimana Islam ini telah memberikan keringanan-keringanan. Dan secara normatif Islam ini selalu memberikan keringanan-keringanan pada hal-hal yang Allah tahu bahwa kita tidak mampu. Umpamanya Allah dalam ayat puasa itu mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang ketika masuk bulan Ramadan dan bermusafir ataupun sakit, maka boleh dia tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan itu. Boleh dia tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan itu. Yang memiliki 2 keadaan ini, yaitu yang musafir dan yang sakit. Yang kan kalau dia puasa dia kelelahan, dia bertambah penyakitnya bagi yang sakit, tapi dengan syarat fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka boleh, tapi dengan syarat dia mengganti pada hari-hari yang lain. Karenanya jemaah sekalian, saya ingin lebih formal untuk kita kajian kitab tentang amalan yang pertama yang kita akan bahas pada malam ini menghadapi bulan suci Ramadan adalah tentang puasa Ramadan itu sendiri. Pertama jemaah sekalian, bahwa puasa Ramadan adalah salah satu di antara rukun Islam. An tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait, dan seterusnya. Jadi puasa Ramadan ini adalah merupakan rukun Islam yang ketiga. Apa itu rukun jamaah sekalian? Rukun itu secara bahasa artinya penyangga atau tiang. Itu ada salah satu tiang yang paling kita kenal di Ka'bah, itu kan ada 4 sudutnya itu Ka'bah. Sudut-sudut itu namanya rukun. Sudut-sudut itu namanya rukun. Salah satu di antara rukun yang paling kita kenal namanya rukun Yamani.
yaitu salah satu tiang, salah satu sudut penyangga sebelum kita sampai ke Hajar Aswad. Jadi rukun Islam itu bukan maksudnya sudah itu seluruhnya Islam, tapi itu baru tiang-tiang penyangganya Islam. Jangan salah paham, Pak. Yang 5 ini bukan seluruhnya Islam, itu baru tiangnya Islam. Jadi andaikan pun kita sudah melaksanakan yang 5 ini, Pak, itu baru kita mendirikan tiang-tiang. Masih banyak di atas yang harus kita bangun. Makanya Nabi bilang buniyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu di atas 5 tiang. Ya. Ini masjid Ar-Rahman, kalau seandainya cuma tiang-tiang saja, Pak, tidak ada bangunan yang lain. Ya. Kalau musim panas ya pasti kita kena panas. Kalau tiba hujan ya pasti kita kehujanan. Ya, makanya Nabi mengatakan bunia. Jadi Nabi menggambarkan tentang Islam ini memang seperti bangunan. Seperti bangunan. Apa-apa yang didirikan di dalamnya namanya muamalah, di dalamnya ada akhlak, ya, di antaranya adalah cara memilih pemimpin Islam. Itu semuanya bahagian daripada yang kita bangun di atas bangunan-bangunan Islam ini. Iya. Akan tetapi tidak boleh juga bangunan ini bisa berdiri dengan tegak dan kuat tanpa ada tiang-tiang yang menyangganya. Maka salah juga kalau ada orang yang tanpa ada tiang tapi dia banyak kebaikan-kebaikannya. Bagaimana Ustaz kalau saya suka sedekah, suka membantu orang lain? Iya. Kita katakan itu hanya kumpulan-kumpulan semen, ya, tapi dia tidak bisa berdiri. Anda tidak menikmati bangunan itu. Syaratnya harus mulai dari buatlah tiang-tiang itu, kemudian kita cor, kemudian kita sama-sama untuk membangun. Ketika sudah menjadi satu bangunan, itulah Islam kafah. Itulah Islam yang paripurna. Itulah Islam yang sempurna. Yang ketika orang Islam itu ketemu, saling memberi salam, ketika ketemu saling senyum, itulah bahagian-bahagian perabot-perabot daripada Islam yang tentu terlalu banyak, tidak mungkin kita bisa menghitungnya satu persatu. Seluruh kebaikan itu adalah Islam. Seluruh kebaikan itu adalah Islam. Kata Nabi, tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Tersenyummu pada saudaramu itu bahagian daripada sedekah, dan itu bahagian daripada al-Islam. Baik jemaah sekalian, kita lanjut pada kajian puasa ini. Wa ma'lumun minad dini bid darurah. Tentang wajibnya puasa ini jemaah sekalian, hampir bisa dikatakan bukan lagi masuk dalam kategori fikih. Apa itu fikih? Fikih adalah sesuatu yang membutuhkan pendalaman. Fikih adalah sesuatu yang membutuhkan pemahaman. Karena fikih secara bahasa adalah pemahaman, pendalaman. Nah, sesuatu yang sudah tidak membutuhkan pendalaman itu sesungguhnya tidak masuk lagi dalam kategori fikih. Maka tentang wajibnya sholat, tentang wajibnya puasa Ramadan, tentang wajibnya zakat bagi yang mampu, tentang wajibnya zakat dan seterusnya, itu hampir bisa dikatakan tidak lagi dikatakan sebagai fikih. Karena orang-orang awam pun sudah tahu bahwa itu hukumnya wajib. Ya. Orang-orang awam pun sudah tahu hukumnya wajib. Ya. Kita mau mempelajari bagaimanakah sesungguhnya itu hukumnya puasa Ramadan. Ya. Ini sekedar kita katakan fikih karena memang berkaitan dengan hukum. Tapi dari sisi realisasinya di tengah-tengah kaum muslimin, hampir bisa dikatakan urusan puasa itu sebenarnya sudah lewat, sudah bukan fikih bagi kita, karena sesuatu yang sudah sangat mendalam.
apalagi setiap tahun, ya. Bayangkan selama 1 bulan di sini, Pak, ya, penceramah kita, ya, apalagi kalau dari malam pertama, ya, biasanya sampai malam ke-15, ya, itu terus, ya. Itu kalau tidak ada koordinasi antara ustadz malam pertama, malam kedua, malam ketiga, pokoknya itu terus. Maka ya penting juga pengurus masjid itu membagi-bagikan judul kepada ustadz supaya tidak ya tumpang tindih. Baik. Dalil yang pertama tentang wajibnya puasa ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ila qawlihi syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Yang mana kata yang menunjukkan diwajibkan itu pada kata-kata kutiba yang bermakna diwajibkan. Apa arti harfiahnya itu kutiba? Maksudnya telah dituliskan. Dari kata-kata kataba, kataba artinya menulis, kutiba telah dituliskan. Kenapa kutiba itu diartikan diwajibkan, difardukan? Artinya Quran telah menuliskan di Lauhul Mahfuz, kemudian Nabi juga telah menuliskan dalam fikihnya orang Islam, dan itu sesuatu yang sudah tidak bisa lagi dihapus. Ya, ada biasa saja itu kalau ada hukum, hal ini sesuatu yang telah ditetapkan dan tidak bisa lagi diganggu gugat. Ya. Padahal kalau kita ini membuat hukum namanya manusia, Pak, masih bisa diganggu gugat. Ya, masih bisa. Apa butuhnya? Putusan MK, ya, masih bisa diganggu gugat. Adapun keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka kutiba dia tidak bisa lagi diganggu gugat, sudah terlanjur ya ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bunyal Islamu ala khamsin yang kita sudah sebutkan tadi. Islam ini dibangun di atas 5 perkara dan 1 di antaranya adalah puasa. Kalau kita mengatakan hukumnya wajib, apa konsekuensinya kalau ada seorang muslim yang sudah sampai kepadanya ilmu itu yang kita katakan tadi sudah bukan masuk dalam tataran fikih, saking terkenalnya, saking populernya, kalau istilah medsos hari ini, saking viralnya, maka konsekuensinya yang mengingkari tentang wajibnya ini, ya, kalau ada seorang muslim yang mengaku seorang muslim tapi dia ingkari, dia bilang tidak wajib gitu, bisa gitu, tidak, maka dalam pandangan Islam secara hukum itu hukumnya orang tersebut kafir. Ya, nah, ini bahasa tegasnya. Ini namanya masalah hukum, Pak. Jadi kalau ada orang Islam, kalau sudah berada di tengah-tengah kaum muslimin tadi, yang sudah bukan lagi dalam tatanan fikih, saking terkenalnya masalah ini, sesuatu yang tidak mungkin bisa diingkari. Iya. Sekarang ini, Pak, kalau saya katakan, tentu belum semua kita ini pergi ke Mekah dan Madinah. Ya. Bagi yang belum pernah pergi ke Mekah dan Madinah, masih ada tidak keraguan bahwa Mekah dan Madinah itu ada kemungkinan tidak ada? Ya. Bagi kita, ya, yang belum pernah pergi ke Amerika, ya, saya secara pribadi belum pernah ke Amerika, ya, belum pernah menginjak tempat tersebut. Ada nggak kira-kira sedikit pun 0,1% di antara kita yang belum pernah pergi ke Amerika itu mengatakan, masih ada kemungkinan itu Amerika,
Tidak ada sebenarnya, itu cuma orang viral-viralkan saja, itu tidak ada itu. Inilah dalam ilmu hadis, kalau sesuatu yang tidak bisa diingkari Pak, itu namanya hadis mutawatir. Ya, kalau dalam ilmu hadis itu sesuatu yang susah diingkari Pak, itu namanya hadis mutawatir. Nah, tentang wajibnya puasa ini Pak, itu adalah hadis mutawatir. Ya, sampai orang awam pun sudah sampai kepada mereka tentang wajibnya puasa Ramadan ini. Dan secara umum rukun Islam. Siapa yang mengingkari tentang wajibnya, maka dia masuk dalam kategori kufur, keluar dari keislaman. Keluar dari keislaman. Jadi walaupun umpamanya mungkin ada orang-orang Islam yang tidak puasa, ya, itu tetap dia punya dosa besar kalau dia sudah tahu bahwa dia wajib untuk menunaikan ibadah itu, ibadah puasa, tapi dia tidak laksanakan. Itu lebih ringan sedikit dibandingkan dengan orang yang sudah tidak puasa kemudian berusaha untuk mencari-cari dalil untuk mengatakan tidak wajib hanya karena dia tidak mau melaksanakan daripada ibadah itu. Dan ini banyak yang kita temukan, mungkin person-person, pribadi-pribadi sebahagian kaum muslimin yang mungkin tahu tentang wajibnya, tentang disyariatkannya, tentang sesuatu itu hanya karena urusan pribadinya, akhirnya mencari-cari dalil agar supaya tidak dianggap itu sesuatu yang disyariatkan. Itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan kalau dia melanggar aturan itu tapi dia tetap mengatakan sebenarnya ini wajib, sebenarnya ini disyariatkan, tapi semoga Allah memberikan kepada saya petunjuk dan hidayah. Itu jauh lebih ringan Pak daripada orang yang sudah melanggar aturan itu kemudian mencari-cari dalil untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau untuk mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah pentingnya untuk kita mengetahui secara mendasar ketika kita membahas satu perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum agama kita. Kemudian, apa hikmah disyariatkannya puasa itu? Banyak di antara hikmah-hikmahnya jamaah sekalian. Di antaranya adalah tazkiyatun lin nafsi wa tathhirun laha wa taqiyatun laha minal akhlaqir radi'ati wal akhlaqir radilah. Di antara hikmah ibadah puasa itu adalah pensucian jiwa. Adalah pensucian jiwa, pensucian hati dari segala akhlak-akhlak yang buruk. Dari akhlak-akhlak yang buruk. Yang mana di antara akhlak-akhlak yang buruk itu adalah di antaranya sifat pelit, kikir, yang tidak ingin berbagi kepada orang lain. Itu di antara contoh al-akhlaqur radilah, akhlak-akhlak yang sangat dibenci oleh agama Islam. Nah, Islam juga tahu bahwa manusia ini sangat cinta terhadap yang namanya harta, Pak. Iya. Maka datang perintah untuk berbagi, kemudian datang larangan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap masuk dalam contoh-contoh akhlak yang buruk itu. Tapi bagaimana Islam menghilangkan itu yang namanya problema-problema, penyakit-penyakit sosial, bukan dengan teori, akan tetapi langsung dengan praktik. Coba bayangkan Pak, dengan berpuasa akan langsung kita bisa merasakan, oh ternyata seperti ini perasaannya kalau kita lapar. Maka ada orang Pak, bukan sebulan dia lapar,
Ada orang sepanjang hidupnya dia lapar terus. Kita ini cuma lapar di siang hari, di bulan Ramadan, itu pun lapar yang kita programkan. Lapar karena menahan. Maka dengan adanya sifat lapar yang kita alami itu, mudah-mudahan kita tersentuh untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan kita. Bayangkan Pak, kalau seandainya lapar itu mau dipelajari secara teori, tidak akan pernah kita sampai pada hakikat lapar itu. Tapi cukup Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam, maka tidak perlu ada kertas-kertas tentang apa yang bagaimana, kita langsung merasakan. Pada akhirnya kita disuruh untuk berbagi, dan fitrah kita itu dengan ikhlas mau mengikuti itu karena sesuatu yang telah kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Itulah salah satu di antara kehebatan agama Islam ini, karena dia memulai dari teori, akan tetapi bukan dia hanya terhenti pada teori itu, akan tetapi diberikan sampel contoh-contoh agar supaya kita mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Demikian juga sebaliknya, kita mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, wa fis shaumi tazhidun fid dunya wa syahawatiha. Hikmah yang kedua itu, ternyata puasa itu adalah melatih kita untuk senantiasa hidup zuhud. Puasa itu melatih kita untuk senantiasa hidup zuhud. Apa itu zuhud? Selalu mau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu betul-betul kita rasakan Pak. Betul-betul kita rasakan itu. Itu kalau kita puasa dengan tidak puasa, terasa perbedaannya itu. Ya, dalam keseharian kita. Contohnya kalau kita puasa sunat. Kita puasa sunat itu ya, karena kita puasa sunat ini akhirnya mau kita atau bertahan kita untuk berlama-lama di masjid biasanya Pak. Ya. Biasanya kalau kita habis sholat duhur Pak akan jam 1 belum makan siang ini. Itu kita tahan Pak. Ya. Coba lihat kalau di siang Ramadan, di bulan Ramadan Pak. Ya. Hampir rata-rata masjid itu Masya Allah. Semua orang tinggal di masjid. Iya. Untuk apa juga keluar? Ya. Semua ada yang baca Quran, ada yang baca buku, ada yang mungkin tidur apa. Itu adalah indikasi-indikasi kezuhudan. Itu indikasi-indikasi kezuhudan. Ya. Juga dalam tata cara berbicara, cara berkomunikasi, semua terubah. Ya. Pasti ada perubahan itu, Pak. Kalau orang puasa, Pak, ya. Yang tadinya mungkin ketika dia tidak puasa tinggi suaranya, ya. Tapi karena dia puasa, ya akibat loyo mungkin ya. Karena gak puasa kayak. Pokoknya ada dampak daripada yang namanya puasa itu memberikan kezuhudan di dalam kehidupan kita. Nah, kadang-kadang hikmah inilah yang sebenarnya kita tidak renungkan dalam setiap pelaksanaan ibadah itu. Kita melaksanakan ibadah itu hanya tidak lebih daripada rutinitas. Iya. Coba kalau kita berpikir, salat umpamanya yang kita kerjakan 5 kali sehari semalam. Allah berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Salat itu sebuah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat yang penuh kedisiplinan jemaah sekalian, yang bukan hanya karena rutinitas, itu sebenarnya membuat kita ini disiplin dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana cara mendisiplinkan orang Islam ini? Cukup dibuatkan satu syariat yang namanya salat. Tapi karena kita memisahkan antara pelaksanaan ibadah itu dengan hikmah, maka apa yang terjadi? Iya, apa yang terjadi hanya sekedar rutinitas. Ya, hanya sekedar rutinitas. Coba kita lihat zaman kecil, sebelum kita tutup. Iya. Itu kalau kita lihat di Masjidil Haram. Pernah saya ungkap di sini beberapa waktu yang lalu.
Kalau di Masjidil Haram itu bukan waktu sholat, Pak. Bukan waktu sholat. Kita bisa itu, kalau kita lihat di shootingan, ya, bagaimana itu kira-kira aktivitasnya orang dalam Masjidil Haram. Ya, yang teratur itu kecuali yang tawaf mungkin saja. Ya. Tapi selain daripada tawaf, pokoknya kiri kanan ke sana kemari macam-macam. Ya. Ya. Jutaan manusia itu, apalagi bulan Ramadan. Nah, coba lihat. Begitu dikumandangkan azan, ya, ketidakteraturan tadi itu langsung berkurang. Ya, terserah kita mau menilai berapa persen kira-kira. Yang langsung berkurang. Ya, orang yang tadinya lalu lalang itu, ya, banyak diantaranya yang tiba-tiba sudah mulai menyusun shaf. Ya, walaupun masih lalu lalang masih banyak. Ya, begitu selesai azan, Pak, menunggu antara azan dan qomat, ya, semakin berkurang. Masih ada orang lalu lalang ke sana. Ya, ini jutaan orang. Begitu qomat, Masya Allah, orang yang jutaan ini, Pak, hanya dalam hitungan menit tiba-tiba bisa langsung, ya, disiplin begitu, Pak, shopnya begitu. Ya. Makanya saya pernah dengarkan cerita dari salah seorang ustadz, salah seorang petinggi pejabat, ya, di Eropa itu pernah diperlihatkan ini, katanya ini, ya, shootingan kejadian di Masjidil Haram itu. Kebetulan dia mungkin seorang jenderal, ya, tentara, ya. Sebelum qomat dan sebelum sholat itu diperlihatkan kira-kira berapa lama kalau menurut dalam dunia militer ini diatur orang seperti ini baru bisa teratur. Ya. Dia bilang ini membutuhkan latihan minimal 3 bulan ini baru bisa teratur. Diperlihatkan setelah azan, perlihatkan begitu qamat, bisa langsung teratur seperti itu. Ya. Katanya, wallahu taala alam, benar atau tidak, katanya petinggi militer itu masuk Islam gara-gara takjub melihat kedisiplinan umat Islam dalam sholat. Kira-kira kalau seandainya hal ini bisa kita implementasikan, Pak, ya, dalam kehidupan sehari-hari, Pak, Masya Allah, orang di luar Islam, Pak, ya, seperti kata Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Iya. Tapi apa yang terjadi, Pak? Tidak ada contoh dalam Islam ini. Iya. Pemilihan yang terjadi baru-baru ini, Pak, semakin menjauhkan orang kafir dari keislaman, semakin jauh daripada keislaman. Yang tadinya mau mendekat, apanya mau dicontoh orang Islam? Ya. Antara sesama mereka saja, ya. Tidak satupun orang kafir situ. Semua calonnya orang Islam, tapi saling carut marut, kecurangan dan seterusnya. Bagaimana kita bisa berdakwah terhadap orang di luar Islam antara sesama kita saja, ya, tidak memiliki saling ketertarikan antara satu dengan yang lain. Makanya saya pernah membaca buku Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengisahkan seorang barat yang masuk Islam itu karena hasil bacaannya tuntas tentang konsep Islam ini. Akhirnya dia bilang begini, dalam bahasa Arab itu saya baca buku itu, dia bilang, alhamdulillahilladzi arrafanil Islam qabla an a'rifal muslimin. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Segala puji bagi Allah yang terlebih dahulu memperkenalkan kepada saya syariat dan konsep Islam sebelum saya mengenal umat Islam. Orang barat ini masuk Islam, Pak, bukan karena melihat contoh kepada umat Islam, tapi karena hasil bacaannya yang objektif. Dia bedakan antara konsep Islam dengan pelaku-pelaku Islam. Itu tidak ada kaitannya antara yang saya baca dengan umat Islam. Dan ada salah seorang ustadz yang pernah tinggal di Jepang, ya, pimpinannya Wahda, namanya Ustadz Muhammad Zaitun. Ketika pulang dari sana, beliau membawa oleh-oleh tentang bagaimana tradisinya orang Jepang yang penuh kedisiplinan.
menurut ya sebahagian ulama-ulama di Timur Tengah, karena begitu melihat akhlaknya orang Jepang ya yang begitu bagus, menghargai waktu, mereka memiliki masukan, katanya kalau ada orang Jepang yang mu'allaf, yang baru masuk Islam, sebaiknya jangan langsung dibawa pergi umrah dan haji. Begitu masukannya Syekh itu, entah Syekh siapa. Sebaiknya katanya jangan dibawa pergi umrah apalagi haji. Karena orang Jepang itu orang yang sangat tertib. Sementara di musim haji itu Masya Allah, kita lihat bagaimana keadaan kita ya. Ya, jangan dibawa umat Islam ya orang Jepang ke Indonesia kalau lagi-lagi mendekat pemilihan Pak ya, lagi lempar-lempar bansos, lari, semakin lari orang Jepang itu ya, tidak tertarik orang Jepang dengan akhlak yang seperti itu. Karenanya Nabi mengatakan innama bu'itsu liutammima makarima akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Inilah sekedar ya muqaddimah ya, walaupun tidak tuntas, mudah-mudahan menjadi sebuah semangat bagi kita untuk memasuki bulan suci Ramadan biidznillah taala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan pada bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.